warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan video mengenai identifikasi tanaman sakit yang terserang oleh hama. Sebelumnya perkenalkan, saya Tilala Salina dengan NIM akhir 211. Saya Sanca Nikma dengan NIM akhir 212. Saya Raisa Jasmine dengan NIM akhir 213. Saya Harista Wijaya dengan NIM akhir 214. Saya Siska Oktaviana dengan NIM akhir 221. Saya Ilham Fauzan Ramadan dengan NIM akhir 228. Pada kesempatan kali ini, kami mengidentifikasi penyakit tanaman yang disebabkan oleh hama. Untuk tempat pengidentifikasian kali ini, yaitu di Kebun Bedomartani, Desa Sempu, Bedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Luas dari Kebun Bedomartani sekitar 3 hektar dengan ketinggian sekitar 205 sampai 1000 mdpl dengan kemiringan 0 sampai 3%. Suhu yang ada di Kebun Bedomartani sekitar kurang lebih 260 derajat Celcius dengan curah hujan 600 sampai 3000 per tahun. Jenis tanah yang ada di Kebun Bedomartani yaitu tanah regosol dengan pH tanah 6,0. Tanah regosol pada Kebun Bedomartani ini bisa dibilang tanah yang berusia muda karena selalu mengalami pembaruan tanah yang berasal dari gunung berapi sehingga memiliki tingkat kesuburan yang tinggi. Hal ini menyebabkan Kebun Bedomartani banyak ditanami oleh tanaman, salah satunya yaitu tanaman pohon kelapa yang kita identifikasi. Tanaman kelapa memiliki nama latin yaitu Cocos nucifera L. Dengan morfologinya memiliki perakaran yang kuat dengan tipe serabut yang berjumlah 2000 sampai 4000 tergantung dari kesehatan tanaman itu sendiri. Untuk batangnya sendiri pada umumnya akan tumbuh lurus ke atas dan tidak bercabang, kecuali pada tanaman yang hidup di pesisir pantai dan tebing, cenderung akan melengkung untuk menyesuaikan datangnya sinar matahari. Untuk batangnya sendiri dapat tumbuh hingga ketinggian 30 meter dengan diameter 20 sampai 30 cm. Tanaman kelapa ini memiliki daun yang tersusun majemuk dan menyirip dengan jumlah 100 sampai 130. Untuk warnanya, untuk daun yang masih muda berwarna hijau kekuningan dan untuk daun yang sudah tua berwarna hijau tua. Untuk bunganya pada umumnya akan tumbuh pada usia 6 sampai 8 tahun dengan tipe bunga serumah atau monocoeus, artinya alat kelamin jantan dan betina terdapat dalam satu bunga. Pada bagian buahnya terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama terdapat epikarp atau kulit terluar dari buah kelapa sendiri yang biasa berwarna hijau ataupun kuning. Yang bagian kedua yaitu mesokarp yang kami kenal dengan sabut kelapa. Bagian ketiga yaitu endokarp atau tempurung kelapa atau yang biasa kami kenal dengan batok kelapa. Bagian keempat yaitu putih lembaga atau biasa dikenal dengan daging buah kelapa. Bagian kelima yaitu ada air kelapa yang terdiri dari 4% mineral dan 2% gula. Dan bagian yang terakhir yaitu embrio yang merupakan titik tumbuh kelapa jika biji kelapa berkecambah. Untuk syarat tumbuhnya, tanaman kelapa tumbuh pada pH optimum yaitu sekitar 6,5 sampai 7,5. Tanaman kelapa juga membutuhkan curah hujan paling sedikit 130 mm per bulan dengan musim kering tidak lebih dari 3 bulan. Sedangkan curah hujan tahunannya yaitu berkisar sekitar 1.200 sampai 2.500 mm per tahun dengan distribusi yang merata. Curah hujan ini akan mempengaruhi jumlah dan ukuran dari buah tanaman kelapa itu sendiri. Tanaman kelapa dapat tumbuh baik hingga ketinggian 900 meter di atas permukaan laut
dengan suhu optimum yaitu 27 sampai 28 derajat Celcius dan suhu minimumnya yaitu 20 derajat Celcius. Apabila suhu terlalu tinggi, maka akan berakibatkan daun menjadi kering. Kelapa juga memerlukan penyinaran matahari paling sedikit 2000 jam per tahun atau sekurang-kurangnya 120 jam per bulan. Tanaman kelapa memiliki banyak sekali manfaat, diantaranya yaitu pada bagian akarnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan bir, pewarna makanan, sikat gigi, obat diare, dan obat kumur. Untuk daunnya, pada daun muda dapat dimanfaatkan untuk anyaman ketupat dan kembang mayang untuk pernikahan tradisi adat Jawa. Untuk daun yang sudah kering dapat digunakan sebagai anyaman atap rumah, dan untuk tulang daunnya dapat digunakan sebagai lidi. Bagian batangnya dapat digunakan sebagai sumber material bangunan seperti tiang, konstruksi jembatan, dan dapat juga sebagai bahan baku furnitur rumah dan kayu bakar. Untuk bunganya, di dalam bunganya itu dapat menghasilkan cairan nira. Cairan ini sangat manis rasanya sehingga dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan gula merah ataupun gula aren. Selanjutnya yaitu pada buah kelapa. Pada daging buahnya dapat dikonsumsi langsung atau dicampur dengan es seperti es buah. Pada tempurung kelapanya dapat digunakan sebagai cawan maupun bahan bakar ataupun bahan kerajinan lain. Dan pada sabut kelapanya dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar bakar-bakaran ataupun dapat digunakan sebagai keset rumah. Nah, hama yang biasanya menyerang pada tanaman kelapa di daerah sini yaitu hama kumbang tanduk atau dengan nama latin Oryctes rhinoceros L. Nah, kumbang tanduk ini memiliki ciri-ciri yaitu dia memiliki tubuh bulat seperti telur, kemudian berwarna coklat atau hitam yang mengkilap, kemudian panjangnya antara 35 sampai 50 cm dengan lebar 20 sampai 30 cm. Nah, pada kumbang jantan itu biasanya memiliki tanduk yang lebih panjang dibandingkan dengan kumbang tanduk yang betina. Nah, perbedaan dari kumbang jantan dan betina lainnya yaitu pada kumbang betina itu biasanya dia memiliki rambut-rambut tipis di ujung abdomen, sedangkan pada kumbang jantan itu dia tidak memiliki rambut-rambut tipis. Nah, selain itu, kumbang juga memiliki ciri-ciri lain yaitu mandibula, di mana mandibula ini sangat kuat sehingga biasanya oleh kumbang digunakan untuk melubangi bagian tubuh tanaman seperti buah, batang maupun pelepah dari tubuh kelapa itu sendiri. Kemudian siklus dari kumbang tanduk itu biasanya pada kondisi yang menguntungkan itu selama 4-9 bulan. Tahap-tahapnya yaitu telur, larva, pupa, imago, dan dewasa. Jadi pada tanaman kelapa yang ada di kebun Praktikum Medomartani ini, kami menemukan adanya kerusakan-kerusakan pada bagian daun, helai daun, dan bagian pangkal dari tanaman kelapa. Salah satunya ini di samping saya, kami ambil salah satu sampel dari banyaknya pohon kelapa. Di sini kami mengidentifikasi dan mencocokkan hama-hama yang ada yang kemungkinan menginfeksi dan menginventaris tanaman kelapa itu. Kami menduganya kumbang tanduk atau dengan nama latin Oryctes rhinoceros. Nah, hama ini memiliki ciri khusus atau ciri yang sangat spesifik berupa, jadi hamanya ini akan memakan pada bagian pangkal daun. Pangkal daun ini akan dimakan ataupun digigit hingga nantinya lubang seperti ini, dan setelah dimakan, nah yang awalnya tegak seperti ini akan jadi jatuh membentuk huruf V terbalik seperti ini. Selain adanya ciri-ciri seperti ini, kami juga menemukan beberapa anggota tubuh hama yang tertinggal pada tanaman. Contohnya ada kotoran hama yang tertinggal yang ada di sela-sela helai daun bagian belakang seperti ini. Lalu pupa bekas hama itu tumbuh berkembang di tanaman kelapa. Juga pada hari survei sebelum kami membuat video seperti ini,
kami menemukan adanya jasad ataupun hama yang telah mati di sekitar pohon ini. Jadi di bagian bawah, di bagian gulma itu ada hama yang mati. Namun saat kami survei itu kan belum hujan. Nah, saat kami bikin video ini kendalanya ada di hujan sehingga jasad dari hamanya ini tidak ada di sini. Nah, selain itu untuk hamanya kan tipe mulutnya itu penggigit pengunyah, dimana ciri paling utamanya itu kan adanya mandibula yang sangat kuat pada mulutnya, sehingga hama itu dapat menggigit dan menembus helai daun kelapa yang ya terbilang bisa tebal dibandingkan daun tanaman lainnya. Selain itu hamanya akan menyerang atau dapat menyerang tanaman kelapa pada saat fase imago atau fase dewasa, dan yang dapat menyebabkan kerusakan seperti ini. Tanaman kelapa pada kebun Wedomartani ini mengalami serangan penyakit, yaitu hama kumbang tanduk secara merata. Hal ini dapat dilihat dari setiap daun pada tanaman mengalami kerusakan, sehingga dapat digambarkan intensitas yang terjadi pada tanaman kelapa ini tergolong berat, yaitu mencapai 78%. Cara kami untuk menentukan intensitas serangan hama ini dapat dilakukan dengan metode sampling atau indeks populasi. Sampling atau indeks populasi yang kami lakukan ini yaitu dengan cara mengamati bagian tubuh hama yang tertinggal pada tanaman atau dengan melihat kerusakan yang terjadi pada tanaman diakibatkan oleh serangan hama kumbang tanduk tersebut. Beberapa kendala yang terjadi saat kami melakukan pengamatan yaitu cuaca yang saat ini adalah sedang musim hujan. Oleh karena itu dapat menyebabkan hama dari kumbang tanduk tersebut cepat hilang. Maka kami melakukan pengamatan ini terlebih dahulu sebelum hujan tiba. Ya, kemudian lanjut ke bagian pengendalian tanaman kelapa yang sakit terkena hama kumbang badak. Untuk pengendalian dapat dilakukan mulai dari yang sederhana, yaitu pengendalian secara fisik dan mekanis dengan cara pencabutan gulma di sekitar tanaman yang dapat menjadi sarang hama tersebut, kemudian mengambil hama tanaman dengan manual dan memangkas daun yang sudah rusak. Kemudian apabila parah dapat dilakukan dengan pengendalian menggunakan insektisida dengan cara langkah yang pertama mengambil hama secara langsung atau mekanis atau fisik. Langkah yang selanjutnya dapat dengan cara kimiawi, yaitu menyemprotkan pestisida ke bagian yang terkena penyakit dengan dosis yang sesuai sehingga tidak ada tempat perkembangbiakan untuk hama itu sendiri. Sekian presentasi video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.